Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai tugas dan kerja kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan adakan hari ini bagi kami. Terpujilah Engkau dan kami berterima kasih karena Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Sebelum kami beraktivitas, kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu. Ini bukan kegiatan rutinitas, tetapi ini sungguh-sungguh kami membutuhkan Tuhan. Sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami kepada kebenaran. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Firman-Mu akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak perlu terkejut lagi bila manusia sering lupa diri saat terberkati atau dalam keadaan baik. Tetapi begitu sedang dalam masalah, dalam kesulitan, kesesakan, atau mengalami jalan buntu, barulah ia ingat kepada Sang Pencipta dan kemudian berseru-seru memanggil namanya. Makin giat beribadah, makin giat baca firman, berdoa. Itu karena sudah dalam keadaan terdesak. Jadi kita tidak perlu terkejut lagi. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, suatu ketika bangsa Israel sedang dalam masalah yang besar karena kekacauan terjadi di mana-mana. Di 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-6 dikatakan bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa terjadi? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu semua karena kesalahan manusia sendiri yang telah meninggalkan Tuhan. Hidup dalam pemberontakan, menyembah kepada dewa-dewa dan patung. Maka Tuhan mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Di 2 Tawarik 15 ayat 6. Untunglah keadaan itu tidak sampai berlarut-larut. Raja Asa segera menyadari akan kesalahan bangsanya setelah mendapatkan teguran keras dari Nabi Tuhan, yaitu Asaria bin Oded. Ia pun membuat keputusan yang benar, yaitu apa? Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan itu. Raja Asa dan rakyatnya dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi mereka berbalik kepada Tuhan. Di 2 Tawarik pasal 15 ayat 4, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Raja Asa memberikan perintah kepada rakyatnya untuk segera menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yudea dan Benyamin, dari kota-kota yang direbutnya dari pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Itu tertulis di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayat 8 dan 12. Melihat kesungguhan mereka untuk berbalik kepada kebenaran Tuhan, ya kan? Hati Tuhan pun tergerak untuk menolong dan memulihkan keadaan bangsa Israel. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita memiliki kemauan keras untuk mencapai sesuatu, kita akan mendapatkannya. Amin. Bahkan segala tantangan dan hambatan akan mampu kita lewati. Jika saat ini saudara sedang dalam masalah atau pergumulan hidup yang berat, hal pertama yang harus saudara lakukan adalah mengoreksi diri. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, segera bereskan di hadapan Tuhan dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara pasti akan dipulihkannya. Amin. Dan kalau saudara baca di ayat 19 di 2 Tawarik 15, dan karena kesungguhannya dalam mencari Tuhan, maka tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Tuhan menolong mereka
Jadi ketika dalam kesesakan mereka sadar dan kemudian mereka berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka menyadari hal itu dan mereka bertobat. Bapak Ibu, mari kita perbaiki hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita telah salah di hadapan Tuhan. Mari kembali kita koreksi hidup kita mau dibaharui oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan mau dipulihkan ya. Biarlah Tuhan yang berperkara dengan kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan kita mau berkomitmen dengan Tuhan. Saya percaya mujizat saudara alami. Yang sakit sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang dalam kelemahan dikuatkan. Amin. Dan saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami berbalik kepada Tuhan ketika kami mengalami hal-hal yang dalam kesesakan. Kami tidak akan mempertahankan kesalahan, bahkan tidak akan menyembunyikan dosa-dosa kami. Tapi kami mau akui sebab kami tahu Engkau setia dan karena itu Engkau akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa setiap sahabat Galilea diberkati dalam tugas kerja hari ini. Kemanapun mereka melangkah, mereka meraih janji Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus setiap kami dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.